Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam tasliman kathiran kathira. Amma ba'du faqad qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Yang saya hormati dan saya muliakan para alim ulama, Bapak Imam, para hujjat, para asatidah, orang tua kami, guru-guru kita semua, hadirin wal hadirat, yang insya Allah kita senantiasa mengharapkan rahmat dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala harus memiliki keyakinan yang sempurna atas keagungan dan kebesaran Allah. Kita harus yakin bahwa Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan segala-galanya. Allah yang menciptakan 7 petala langit dan 7 petala bumi. Walladzi khalaqakum min turab. Dialah Allah yang menciptakan kamu dari tanah. Walladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang menciptakan untukmu apa-apa yang ada di muka bumi ini. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Semua diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita sebagai orang yang beriman harus yakin dengan keyakinan yang sempurna bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui segala sesuatu. Wallahu alimun bidzatis sudur. Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui apa-apa yang ada di dalam hati manusia. Ma min waraqatin tasqutu illa ya'lamullah. Tidak ada satu daun pun yang terkelupas dari tangkainya kecuali diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah Allah yang maha mengetahui segala-galanya. Kemudian kita orang yang beriman harus yakin bahwa kehendak Allah adalah mutlak. Keputusan Allah adalah pasti. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Manusia punya keinginan, cita-cita, kehendak, tapi yang akan terjadi adalah kehendak Allah. Keputusan Allah subhanahu wa ta'ala. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya keputusan Allah itu apabila Allah menghendaki sesuatu, Allah katakan jadi, jadilah sesuatu itu. Keyakinan ini harus kita masukkan ke dalam hati kita sampai kita meninggalkan alam dunia yang sementara ini. Karena orang yang punya yakin kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia akan bersemangat selalu senantiasa taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dia yakin atas janji-janji Allah ta'ala. Kenapa orang yang beriman mau melakukan ibadah puasa? Karena dia yakin di dalam puasa ada janji-janji Allah yang benar, yang pasti dan pasti. Bahwa ketika kita berpuasa, Allah subhanahu wa ta'ala akan ampunkan dosa-dosa kita. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang puasa di bulan Ramadan dengan keimanan dan ihtisab, Allah ampunkan dosa-dosanya. Kemudian seseorang yang berpuasa, dia yakin bahwa ketika dia menjalani puasanya, doa-doanya diijabah oleh Allah. Inna lis-sha'im 'inda fitrihi da'watan la turad. Sesungguhnya bagi orang yang berpuasa menjelang berbuka, doanya tidak akan ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian orang yang berpuasa yakin ketika dia menjalani puasa badannya disehatkan oleh Allah. Sumu tasihhu. Puasalah kamu, kamu akan mendapatkan kesehatan.
keyakinan tersebut akan mendorong seseorang hamba untuk senantiasa istiqomah taat kepada Allah karena dia yakin dengan janji-janji Allah Ta'ala. Kenapa hari ini kita mau melangkahkan kaki kita dari rumah ke masjid? Karena kita yakin. Kalau kita tidak yakin, kita tidak mau. Berapa banyak orang-orang yang melepaskan ketaatan kepada Allah sebabnya karena dia tidak yakin dengan janji Allah. Alhamdulillah kita yang didatangkan oleh Allah karena kita yakin. Man tawadda'a fa ahsana wudu'ahu thumma raha ilal masjid lam yakhtu khutwatan illa rufi'at lahu darajah wa hutta anhu sayyi'ah. Tidaklah seseorang itu berwudu dari rumahnya kemudian dia langkahkan kakinya menuju ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah, kecuali setiap langkah yang dia langkahkan menaikkan derajat, menghapuskan dosa, menaikkan derajat, menggugurkan dosa, terus sampai dia berada di dalam masjid. Selama dia ada di masjid dan dia tidak berhadas, didoakan oleh malaikat, Allahumma ghfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampunilah dia, rahmatilah dia ya Allah. Karena kita yakin maka kita mau datang ke masjid. Karena kita yakin kita mau memakmurkan rumah Allah. Di akhirat nanti, di tengah-tengah hiruk pikuknya hari mahsyar, tiba-tiba ada seruan, aina jirani, mana tetangga-tetanggaku, mana tetangga-tetanggaku, sehingga malaikat heran dengan pertanyaan Allah. Malaikat bertanya, manil ladzi yanbaghi ayyakuna jiranuka ya Rabb? Siapa yang pantas menjadi tetanggamu ya Allah? Allah bertanya lagi, aina ummarul masajid wa qurra'ul Qur'an? Mana orang yang ketika di dunia mau memakmurkan masjid dan membaca Al-Quran, merekalah orang-orang yang akan menjadi tetanggaku di akhirat ini. Kenapa kita mau? Karena kita yakin. Maka keyakinan inilah yang akan membuat kita semangat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian seseorang yang punya yakin kepada Allah, dia tidak akan berani melakukan dosa dan maksiat, apalagi di bulan suci Ramadan. Kenapa dia tidak melakukan dosa? Kenapa dia tidak membatalkan puasanya walaupun tidak ada orang yang melihatnya? Karena dia takut kepada Allah. Karena dia malu kepada Allah. Orang yang takut kepada Allah akan Allah amankan di akhirat nanti. Man khafani fid dunya amantuhu fil akhirah. Siapa orang yang saat di dunia punya rasa takut kepada aku akan amankan dia di akhirat nanti. Wa man amina minni fid dunya, tapi siapa orang yang tidak punya rasa takut kepada aku di dunia, dia merasa aman dari aku di dunia ini, maka aku akan buat dia ketakutan di alam-alam berikutnya nanti. Maka seorang hamba yang pernah meneteskan air mata karena takut kepada Allah, itulah tetesan air mata yang menyebabkan dia selamat daripada neraka. Ainani lan tamassuhuman nar. Dua mata yang tidak pernah disentuh oleh neraka. Salah satunya adalah ainun bakat min hasyatillah. Mata yang pernah digunakan untuk menangis karena takut kepada Allah. Rasa takut kepada Allah ini tidak mungkin datang kalau kita tidak mengenal Allah. Kalau kita tidak yakin atas kebesaran dan kekuasaan Allah. Maka suatu hari Allah berfirman kepada Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam, ya Musa, la yalqiyani ahadun fi hadiril qiyamah illa fatashtuhu amma fi yadayhi. Wahai Musa, tidak akan ada seseorang yang akan selamat dari persidanganku di akhirat nanti, kecuali aku akan tanya pertanyaan-pertanyaan detail kepada orang tersebut. Illa maka nabihil wara'ain. Tapi ada seseorang, kata Allah, yang Allah pun malu untuk menghisap dia. Siapa itu? Dialah orang yang ketika di dunia punya rasa takut dan punya rasa malu kepada Allah. Fa inni astahyihim wa ujallihim wa ukrimuhum wa udkhilahumul jannah. Seseorang yang saat di dunia punya rasa malu dan takut kepada Allah, Allah pun akan malu menghisap dia di akhirat nanti. Allah akan muliakan dia, Allah akan angkat derajatnya, dan Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Itulah pentingnya kita memasukkan keyakinan ke dalam hati kita.
Kemudian orang yang yakin atas kebesaran Allah, orang yang yakin atas janji-janji Allah, dia tidak akan pernah menyia-nyiakan detik-detik Ramadan. Karena dia tahu, setiap detik Ramadan nilainya sangat tinggi dan sangat berharga. Qad hadarakum syahrun azim wa syahrun mubarak. Telah datang di depan kalian satu bulan yang besar dan penuh keberkahan. Fihi lailatun khairum min alfi syahr. Di dalam bulan tersebut terdapat satu malam yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Ja'alallahu siyamahu faridatan wa qiyamu lailihi tatawu'an. Allah jadikan puasa di siang hari sebagai amalan fardu dan sholat tarawih di malam hari sebagai amalan sunnah. Wa may yataqarrab bi khaslatin fihi kaman adda faridatan fi ma siwa. Siapa orang mengerjakan amalan sunnah di bulan suci Ramadan, dia mendapatkan ganjaran seperti mengerjakan amalan fardu di bulan yang lain. Wa man adda faridatan kaman adda 70 faridatan fi ma siwa. Dan siapa yang mengerjakan satu amalan fardu di bulan suci Ramadan, seperti dia diganjar mengerjakan 70 kali amalan fardu di bulan-bulan yang lain. Maka orang yang punya yakin, iman kepada Allah, dia tidak akan menyia-nyiakan detik-detik Ramadan yang ada bersamanya saat ini. Berapa banyak saudara-saudara kita yang tahun lalu bersama-sama kita menghadapi bulan Ramadan. Namun tahun ini mereka sudah tidak ada lagi di dunia ini. Mungkin nanti juga berapa banyak saudara-saudara kita yang saat ini masih bersama-sama dengan kita menghadiri bulan Ramadan, tapi mungkin di tahun yang akan datang tidak lagi sampai di bulan yang mulia tersebut. Maka waktu yang ada bersama kita saat ini harus kita gunakan sebaik-baiknya. Al-waktu kasayf illam taqta'hu qata'ak. Waktu itu sangat berharga. Waktu itu seperti pedang. Kalau kamu tidak mampu menggunakannya untuk membelah sesuatu, maka kamu akan terbelah dengan waktu tersebut. Ai illam tusyagilhu fil halal syagalatka fil haram. Kalau kamu tidak mampu menggunakan waktu sebaik-baiknya untuk perkara yang halal, maka kamu akan disibukkan dengan perkara yang haram. Inilah yang akan disesali oleh manusia. Yang akan disesali oleh manusia ketika manusia mati adalah waktu yang pernah dia gunakan tanpa mengingat Allah. Waktu yang pernah terlepas tanpa digunakan taat kepada Allah. 3 tempat penyesalan manusia. Yang pertama ketika dia didatangi dengan sakaratil maut. Dengan wujud yang nyata. Maka saat itu manusia mengatakan, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaka wa akum minas salihin. Ya Allah, kalau bisa ditunda kematian ini sebentar saja, saya akan sedekahkan hartaku dan aku akan menjadi orang yang soleh, ya Allah. Tapi tidak bisa. Ketika kematian sudah datang, mau tidak mau, suka tidak suka, siap tidak siap, manusia harus tinggalkan alam dunia. Yang kedua ketika dia sudah tahu bahwa dirinya betul-betul sudah mati. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'mala shalihan fima taraktu. Ketika manusia sadar bahwa ternyata dirinya sudah mati, maka dia mengatakan, kembalikan aku hidup lagi di dunia untuk beramal saleh. Dia baru tahu, dia baru sadar, dia baru ingat kebenaran janji-janji Allah dan Rasulnya. Penyesalan yang ketiga nanti ketika manusia sudah pindah ke alam akhirat. Surga dan neraka nampak di depan matanya, pahala dan dosa nampak di depan matanya, ganjaran dan siksa nampak di depan matanya. Maka pada saat itu manusia bertambah lagi menyesalnya. Mereka mengatakan, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Allah, sekarang aku baru melihat, aku baru mendengar, kembalikan aku ke dunia untuk beramal soleh. Sekarang aku baru yakin, ya Allah. Sekarang baru yakin. Saat di dunia tidak yakin. Saat di dunia belum yakin dengan janji-janji Allah.
maka penyesalan-penyesalan tersebut sudah tidak ada gunanya sama sekali. Inilah yang disaksikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang didengar oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang dilihat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Nabi katakan, "Lau ta'lamuna ma'alam labakaitum katsiran wal tadhaqu qalil." Wahai umatku, kalau kamu tahu apa yang aku tahu, kalau kamu lihat apa yang aku lihat, kamu akan banyak menangis dan sedikit tertawa. Nabi melihat peristiwa-peristiwa yang belum pernah kita lihat. Nabi dengar kejadian-kejadian yang akan terjadi pada manusia. Maka Nabi SAW senantiasa bersemangat di dalam dakwah. Kenapa? Supaya manusia ini tidak menyesal di akhirat nanti. Karena penyesalan di akhirat sudah tidak ada gunanya sama sekali. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutawali al-ahzan daim al-fikr. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam terus dalam keadaan gelisah dan selalu memikirkan keselamatan umatnya. Nabi sangat cinta kepada kita. Nabi khawatir kita menyesal di akhirat nanti karena kekurangan amal. Nabi ingatkan kita bahwa kematian kapan saja akan datang kepada kita. Maka kita perlu mempersiapkan diri kita sebaik-baiknya. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian semua dan ketahuilah sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari Nabi melewati perkuburan dan Nabi berhenti sejenak di atas kubur tersebut. Kemudian Nabi katakan, innahuma yu'adzaban, dua orang yang ada di kubur ini sedang menghadapi siksaan. Yang satu, kata Nabi, kana yaf'alu bin namimah. Dia suka membawa omongan ke sana kemari, tidak mampu menjaga lesannya. Lesannya tidak digunakan untuk berzikir kepada Allah. Padahal dia tahu, dua kalimat yang kita ucapkan di dunia, pahalanya begitu besar di akhirat nanti. Tapi kenapa si lesan ini berat untuk mengucapkan kalimat agung itu? Kalimatani khafifatani fil lisan, saqilatani fil mizan, habibatani 'indar rahman. Dua kalimat yang mudah sekali diucapkan, berat di atas timbangan kebenaran dan sangat dicintai oleh Allah. Kalimat apa itu? Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Sangat mudah, sangat ringan, tapi pahalanya besar, memberatkan timbangan amal kita dan dicintai oleh Allah. Tapi kenapa kita berat menggunakan lisan kita untuk berzikir kepada Allah? Karena kita kurang yakin dengan janji Allah dan Rasulnya. Kita lebih suka menggunakan lisan kita untuk bicara sia-sia. Apalagi di bulan Ramadan, yang amalan kita dilipat gandakan kebaikannya. Bahaya besar ketika kita menggunakan lisan kita untuk bicara yang tidak berguna. Wala yatakallamanna ahadukum bikalimatin ta'tadhiru biha ghadan. Kata Nabi, jangan sampai kamu mengeluarkan ucapan yang salah. Jangan sampai kamu terlanjur mengucapkan ucapan yang keliru di dunia ini. Karena bisa jadi satu ucapan yang salah kau ucapkan di dunia akan menyebabkan kamu menyesal panjang di akhirat nanti. Ini yang disesali oleh manusia di akhirat nanti. Jangankan manusia yang ada di neraka, yang ada di dalam surga, tinggal menikmati kenikmatan-kenikmatan surga pun dia masih menyesal. Kenapa menyesal? Karena ada waktu yang terlepas tanpa digunakan zikir kepada Allah. Maka diceritakan dalam hadis, la yatahassaru ahlul jannah illa ala sa'atin madat lam yadhkuruna Allah Ta'ala. Tidak akan pernah merasa rugi, tidak akan pernah menyesal seseorang yang sudah ada di dalam surga kecuali satu perkara yang dia sesalkan. Apa itu? Ala waqtin madat lam yadhkuruna Allah Ta'ala. Atas waktu yang pernah dia lepaskan, dia gunakan lisannya tanpa mengucapkan kebesaran Allah, tanpa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian rahimakumullah,
Mumpung saat ini kita berada di bulan yang suci dan mulia. Belum tentu di tahun depan kita berada di bulan yang mulia ini. Namun kita minta kepada Allah, berdoa kepada Allah, mudah-mudahan di tahun depan dan tahun-tahun berikutnya kita masih bersama bulan yang penuh berkah dan mulia ini. Namun saat ini ketika kita ada bersamanya, gunakan waktu yang sebaik-baiknya sehingga kita tergolong orang yang sukses di bulan yang mulia ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.